Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, segenap peserta program sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan seputar isim rofa. Ya, penyebab isim itu menjadi rofa dan kita masih di pembahasan isimnya kana, khobarnya ina. Isimnya kana, khobarnya ina. Oke, sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan kembali pembahasan ini sangat erat dengan pembahasan mubtada khobar yang aslinya dua-duanya rofa. Ketika kemasukan kana ataupun inna maka akan ada perubahan. Ya, di antara perubahannya adalah salah satunya akan menjadi nasab. Ya, kalau inna berarti yang nasab itu isimnya. Kalau kana yang nasab itu khobarnya. Berarti untuk yang rofa kebalikannya. Karena yang rofa itu isimnya, inna yang rofa itu khobarnya. Ya, Muhammadun tolibun. Kalau ditambahi kana Muhammadun toliban. Kalau ditambahi inna Muhammadan tolibun. Baik, itu yang sudah kita pelajari tadi pagi. Nah, sekarang apa namanya? Tadi kan ada PR nih Bapak Ibu ya. Nah, ini dia ada tiga. Qaulidani qaidani sampai bawah. Nah, sekarang saya minta coba jawabannya seperti apa dari Pak Muiz. Ya, Pak Muiz. Jawabannya Pak Muiz sudah dikerjakan Pak Muiz? Sudah Ustadz, tapi Afan Ya. Ustadz lagi menidurkan anak ini Ustadz. Oh, gitu. Oh ya sudah, berarti nanti dulu. Lagi, oh Ya. Masya Allah lagi tidurkan anak. Lanjut dulu Pak Oh Muiz. iya, Afan Ustadz. Ya, Tapi nggak tahu benar salahnya tadi udah ngerjakan sih. Ustadz. Alhamdulillah. Ya udah, tidak apa-apa. Afan Baik, Ustadz. kita geser ke yang lain. Pak Muiz pula lagi tidurkan anak ini. Berarti coba Abu Raihana. Abu Raihana. Abu Raihana hadir. Cek Abu Raihana. Abu Raihana ini siapa ya? Eh, Oke, kayaknya belum respon. Kita geser yang lain dulu. Kita geser coba Pak Hengki Abu Hafiz. Ya, Pak Hengki Abu Hafiz ya. Sudah dikerjakan? Suaranya belum masuk Pak Hengki? Udah, Ah ya. Afan Ustadz. Lagi di ini Tad, lagi nggak di rumah Tad. Oh lagi nggak di rumah. Iya iya siap siap Lagi siap. kerja jalan lagi Tad. Oh iya 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 siap siap nggak apa-apa Pak Hengki ya Afan baik Tad, ya ya nggak Tad. apa-apa kita geser yang Suaranya terlihat Tad. G Tad. Barakallahu fiik Pak Hengki yang duduk Afan aja ini yang jelas duduknya nih Pak Eko ya Tad. G apa nggak apa-apa Pak Hengki ya Pak Eko ini Pak Eko lagi duduk jelas ini udah kerjain Pak Eko ya ya Pak Eko Ya, Tad. Keluar keringetnya di bawahnya. Tad. Yang nomor nomor berarti nomor empat, 4 nomor empat. Khalidani Qaidani Dan coba ya Tad. Ini salah, mohon nggak maaf. apa-apa nggak apa-apa santai aja ya. Kholidani, qaidani. Kana Sampaikan. kholidani. Nah, oke. Oh iya yang tadi pagi ini ya, ini harusnya kanat. Ini kurang tak yang tadi pagi karena ini isimnya itu berubah isim muannas. Oke, ya sekarang tambah inna berubah jadi gimana Pak Eko? Inna inna kholidaini qawidani. Masya Allah betul. Inna khalidaini qa'idani ya. Baik, kalau inna itu biasanya diterjemahkan sesungguhnya. Sesungguhnya. Khalidaini qa'idani. Dua orang khalid itu duduk. Oke. Kalau kana itu biasanya diterjemahkan bisa diterjemahkan waktunya saja. Berarti kana khalidani qa'idani artinya tadi gitu. Atau sebelumnya dua orang khalid itu duduk.
Bentar dulu. Nah, Ustaz. Baik, ini yang jawab Ibu siapa ya? Ibu Ustaz. Heriati ya? Iya, Ustaz. Nah, ya. Silakan Ibu Heriati. Khalidun fil masjidi. Oke, betul. Terus, Kana Khalidun fil Masya Allah, masjidi. kana Khalidun fil masjid. Fil Betul, masjidi. Masya Allah. In in Khalidan fil masjidi. Inna Khalidan fil 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 masjid. masjidi. Masya Allah, betul. Coba, kalau yang ini saya pengen Ibu. Kalau inna Khalidan, dia jadi apa Ibu Khalidan? Isim Isim inna inna. i'rabnya eh Nasab. Kata nasab nasabnya tandanya. fathah. Karena Karena isim mufrad. oke, terus al masjidi. I'rabnya apa? Masjidi khobar ina. Al masjidinya dulu Ibu. Al masjidi. Oh, al masjidi. Al Ya. masjidi Mm-mm. majrur. Majrur. Kenapa Ibu? Karena eh, diawali huruf jer. Fi. Mm-mm. Tanda jernya. Tanda jernya kasroh. Karena Kenapa? isim mufrad. Masya Allah. Terus fil masjidi Fil jadi apa? masjidi sibul jumlah Hmm, menjadi khobar ina. Khobarnya inna. Terus dia kita katakan i'rabnya rofa apa gimana Ibu? Fi mahali rofin. Fi mahalli raf'in. Betul, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Heriati. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya yang lancar. Baik, setelah Ibu Heriati silakan saya pengen dengar jawabannya Pak Yus Wanto. Hmm, Silakan. Bismillah. Qalamani alal maktabi. Ini ada alif lamnya. Al-qalamani. Al-qalamani alal maktabi. Terus ya tambah kanan. Kanal qalamani alal makni. Qalamani alal maktabi. Masya Allah. Betul. Terus tambahi inna. Innal qalamaini alal maktabani. I ulangi innal qalamaini. Innal qalamaini alal maktabani. Mu'alal maktabani. Loh, kenapa berubah? Mu'alal maktabani. Sama musana. Ya, ah, isi mutana. Enggak, ini alal maktabini tetap dia. Kan di atas meja aja. Dua penanya kan nggak harus di atas dua meja. Kalau yang ini nggak berubah. Yang ini nggak berubah. Oh, tetap itu ya Iya. alal maktabaini ya. Alal mak. Maktabaini. Enggak. Jadi ini maktabah ini atau maktabi? Maktabi ya. Berarti innal qalamaini. Innal qalamaini alal maktabi. Oke. Innal qalamaini alal maktabi. Sesungguhnya dua pena itu atas meja. Oke, al-qalamaini. Dia kedudukannya jadi apa, Pak Yus? Al qalamaini Hmm? Kedudukannya jadi apa? nasab. Eh, al Kedudukannya dulu. qalam Dia jadi apa? Khobarnya kana apa? yang mana tadi? Yang kolamaini, yang ini, yang ini. Nah, yang ini. Al-qalamaini ini jadi apa dia? Oh, yang itu, ya. Hmm. Eh, khobar ina. Khobar ina apa isimnya ina? Hmm? Sebentar, ina. Kalau yang Berarti di depan, masih bingung tadi. masih nggak apa-apa sambil lihat itu di atasnya ada tulisannya itu di atas paling Ya, atas. isimnya Ya, isimnya Ina berarti kan ya. ya, I'rabnya isimnya apa? Berarti kalau isimnya Ina, i'rab. Nya nasab. tanda nasabnya pakai apa? Pakai ya Kenapa pakai iya? jamak musana. Isim, Isim jamak isim musana. musanna. Bukan Musana jama. ya. Jama, isim musan. Isim musana ya. Nah, kalau jama itu nanti ada jama mudzakkar Bentar, ya, salim sama isim jama musana taksir. maksudnya. Tapi kalau musanna dia isim musanna aja. Oke, barakallahu fiik. Al-Maktabi i'rabnya apa Pak Yus kalau Al-Maktabi? Al-maktabi i'rabnya nasab. Al-Maktabinya loh, kan kasroh. Al-Maktabi. Al-tabi. Kan Eh, alal maktabi. anu apa? Jer. Cer. Kenapa cer?
diawali huruf jar. Tanda jarnya pakai apa Pak Yus? Kasroh. Kenapa pakai kasroh? Isim mufrad. Masya Allah. Nah baru alal maktabi dia syibhul jumlah. Dia jadi apa Pak Yus? Sibul jumlah berarti P mahali ya. Iya, fi mahali. Rofi. Jadi apa fi mahali raf'in? Jar. Apa? Bukan. Kan alal maktabi fi mahali raf'in menempati posisinya i'rab rofa. Ah, ya. Yang aslinya i'rabnya rofa itu apa di situ kok ditempati sama syibhul jumlah? Aslinya apa? Yang Nasab harusnya ya. rofa. Nasab. Nah, enggak, yang harusnya rofa. Yang kan di sini ini menempati halal maktabi ini fi mahali rofa'in Apa? menempati posisi i'rabnya rofa. Kan berarti harusnya di sini tuh rofa. Dia kenapa kok rofa? Naibul fa'il itu. Nah, bukan naibul fa'il. Gimana ya? Bukan naibul fa'il, tapi pembahasannya masih ada di pembahasan kita. Ini pembahasannya nggak keluar dari pembahasan seputar Oh, kana sama ina. apa? Siapa? Khobar gitu. Khobarnya siapa? Khobarnya al-kolam. Bukan, itu al-qalamani kalau al-qalamani mubtada. Ini sudah ada inna berarti khobarnya siapa? Aduh, bingung. Nggak apa-apa, Khobar. gini-gini. Bahas inna, Pak Yus. Jangan bingung dulu. Ya. Kita lagi bahas inna, berarti ya otomatis pembahasannya Khobarnya seputar rofa. inna. Khobarnya rofa. Iya, berarti khobarnya siapa? Khobarnya inna gitu aja. Oh, khobarnya. Iya, kan ini isimnya inna, kan ini. Ini yang awalnya mubtada khobar, ini disebut dengan kalau yang ini yang ini ya. Ini disebut dengan isimnya ina, yang ini disebut dengan khobarnya ina, gitu ya. Kalau yang ini disebut dengan isimnya kana, yang ini disebut dengan khobarnya kana, gitu ya. Oke, nah khobarnya ina dia i'rabnya rofa. Cuman kan kalau di sini syibhul jumlah makanya fi mahali rofa. Rofi. Ya, oke. Bisa dipahami Pak Yus? Ya. Di anu pelan-pelan deh. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai aja insya Allah. Perjalanan masih panjang kok, nikmati aja Pak Yus. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, saya ngasih semangat juga ke Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau Bapak Ibu ada yang belum paham di bagian-bagian tertentu ketika belajar teori, tidak usah minder karena terkadang satu, itu akan dipahami ketika Bapak Ibu praktek membaca kitab. Kadang butuh memahami lebih detail dan karena kita butuh gitu mau baca ini harus paham, akhirnya biasanya paham ya. Atau dua, ketika nanti praktek membaca kitab itu tidak semua teorinya langsung mak dipakai semuanya bruk gitu enggak. Biasanya itu teori-teori dasar. Nah, teori-teori dasar yang sering muncul ya ini sebenarnya. Karena ina, mubtada, khobar, ya fa'il itu sering banget muncul. Baik, barakallahu fikum. Pak Yus dan juga teman-teman, sekarang kita akan geser ke contoh berikut ini. Nah, ini kalau ini enak nih. Contohnya itu apa namanya bentuknya sudah ada harokatnya karena ini nukilan dari ayat. Baik, saya akan kasih waktu, silahkan Bapak Ibu. Saya kasih beri waktu sekitar 5 menit untuk mencoba secara mandiri terlebih dahulu. Bapak Ibu cek mana isim khobarnya inna atau kana. Berarti ini ya, satu, dua, saya berikan waktu sekitar 5 menit. Ya, inna jahannama kanat mirsada dengan inna yaumal fasli kana miqota. Ya, silahkan Bapak Ibu cari di sini kan ada inna, ada kana tuh. Ini ada inna, ini ada kana, ini ada inna, ini ada kana. Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa nulis atau menentukan, tulis saja di bagian atas-atas yang kecil-kecil. Misal ini isimnya, ini khobarnya. Ya. Ada inna berarti nanti ada isimnya, ada khobarnya. Mana isimnya, mana khobarnya. Ada kana berarti mana nanti ada isimnya, ada khobarnya. Mana isimnya, mana khobarnya. 5 menit dari sekarang silahkan dikerjakan. Kita ngambil minum dulu, nggih, Bapak Ibu. Silakan sambil mengerjakan.
2 menit lagi, Bapak Ibu. Sudah selesai belum? Pak Budi sudah selesai? Sudah Ustaz. Sama. Ternyata di luar dugaan ya lebih cepat. Barakallahu fiik, Pak Budi. Pak Tikmas sudah selesai? Belum, Ustaz. Oh, belum. Mas Rofa sudah? Qadarullah, kurang ngerti. Urung? Belum tahu? Urung ngerti, Mas Rofa? Letak-letaknya maksudnya itu, Ustaz. Kalau yang Oh, iya, iya. Nggak apa-apa, tebak dulu aja. Nanti kan kita koreksi, insya Allah. Ustaz. Baik, 1 menit lagi, Bapak Ibu. Pak Eko sudah selesai, Pak Eko? Belum Ustaz. Oh, belum. Kasih kode aja. Ini isinya Ina. Ini khobarnya Ina. Oh, ini ada kana. Isimnya ini, khobarnya ini, gitu. Oke, waktunya habis. Baik. Silakan kalau yang sudah selesai, pencet ada raise hand di situ. Raise hand mana raise hand di situ. Ya, di raise hand itu dipencet yang sudah selesai. Yang belum selesai nggak usah, nggak apa-apa. Coba saya pengen lihat aja yang sudah selesai itu berapa orang. Raise hand-nya silakan dipencet yang sudah selesai. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masing-masing. Oh, nggak ada yang selesai kan? Raise hand itu ini. Ustadz, Ana nggak ditulis, dibaca doang. Oh, dibaca doang. Ya, nggak Maksudnya apa-apa, langsung, Bu. maksudnya langsung jawab gitu. Oh, langsung jawab. Ya, nggak apa-apa, Bu. Intinya sudah nggak. Oh, ini isinya, ini khobarnya. Iya, insya Allah. Ah, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Yang lain sudah semua ya. Ibu Elmi sudah? Sudah insya Allah, tapi ya mudah-mudahan nggak salah. Mudah-mudahan. Baik. Sekarang kita akan coba gini, Bu. Bagus. Sebelum kita nebak, saya ingin memastikan semua peserta paham konsep ini dulu. Rumusnya. Jadi, kalau kana itu isimnya rofa, khobarnya nasab. Kalau inna isimnya nasab, khobarnya rofa. Saya ulangi ya. Saya akan tanya ini dulu. Saya ingin memastikan semuanya paham. Kana itu isimnya rofa, khobarnya nasab. Kalau inna isimnya nasab, khobarnya rofa. Gitu ya. Baik. Berarti kalau kana, nanti akan saya tanya gini. Kalau kana, khobarnya berarti apa? Nasab. Gitu. Kalau inna isimnya berarti apa? Nasab. Gitu ya. Siap ya. Saya akan coba tunjuk beberapa peserta untuk memastikan. Saya random ya. Coba pertama, Ibu Yulia. Siap Ibu Yulia? Saya tanya jawab dengan cepat. Ya, Ina isimnya sama khobarnya gimana rumusnya? Inna isimnya nasab, khobarnya rofa. Kalau kanan, Kalau karena isimnya rofa, khobarnya nasab. Kebalik ya baik. Ustaz. Kalau baik, Masya Allah. Barakallah fiik Ibu Yulia. Sekarang pertanyaannya, khobarnya kana berarti apa irobnya? Rofa, Kalau isimnya Ina, isimnya inna nasab, oke, agak. Oke, yang lebih cepat Ibu. Kalau isimnya kana, rofa, kalau khobarnya Ina, Rafa. nasab. khobarnya Ina, Khobarnya inna, rofa. Rofa, iya.
Barakallahu fiik Ibu Yuni. Alhamdulillah. Baik. Ya dapat nilai 85 lah, 85. Ya, jujur Ustaz, tapi belum belum paham, saya mau ngikutin aja dulu Ustaz. Oh gitu, nggak apa-apa. Oke, pelan-pelan aja, diikutin aja. Insya Allah kita coba jelaskan pelan-pelan Iya, baik. di Mubtada Khobar ini memang dulu ketinggal, Betul. sekarang juga masih mau berusaha Oh memahami gitu. Ustaz. Gini. Bismillah aja Bu. Nanti pokoknya gini Bapak Ibu, kalau ada yang belum dipahami konsepnya, tidak apa-apa ditanyakan saja. Ditanyakan saja nanti di sesi tanya jam. Gak usah malu-malu. Pokoknya kalau memang belum paham, tanyakan saja. Tidak usah malu-malu. Dan bagi teman-teman yang sudah paham, tidak apa-apa apa namanya mengulang pelajaran yang sudah pernah dipahami itu sesuatu yang sangat bagus untuk keilmuan yang kita miliki. Itu akan sangat bagus untuk mempertajam, memperkuat keilmuan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya Mas Rofa. Siap ya Mas Rafa ya. Rumusnya sebutkan. Inna. Nasab, isimnya nasab, khobarnya rofa. Oke, kalau kana. Karena isimnya rofa, khobarnya nasab. Oke, baik. Kalau isimnya kana. Isimnya kana rofa, Oke, kalau khobarnya idna. khobarnya ina rofa juga. Oke, kalau isimnya kana. Nasab, Isimnya kana. isimnya. Isimnya kana nasab juga tadi. Isimnya kana. Isimnya kana rofa, Ustaz. Iya ya Allah. Saya cuma ngulang pertanyaan loh. Terlalu fokus bakal pertanyaannya ini setelahnya. Pertanyaannya udah. Oke, kalau khobarnya kana. Khobarnya kana nasab. Oke, barakallahu fiik Mas Rafa. Jadi kalau jawab pertanyaan saya harus fokus ya. Sebenarnya pertanyaannya mudah, cuman jawabnya kudu fokus. Tarkan terus. Masya Allah. Baik, selanjutnya coba saya ambil sampel lagi. Em, coba Ibu, eh, coba Ibu Elmi ya, Ibu Elmi. Siap ya Ibu? Rumusnya Inna Ibu. Rumusnya ina, isimnya nasab, khobarnya rofa. Rumusnya Kana. Isimnya rofa, khobarnya nasab. Oke, kalau isimnya Inna. Isimnya inna, nasab, Oke, kalau khobarnya Inna. rofa. Oke, kalau isimnya kana. Isimnya kana, rofa. Oke, kalau isimnya inna. Isimnya ina, nasab. Oke, baik. Barakallahu fiik, Ibu Elmi. Cukup, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan masuk ke contohnya. Saya ingin memastikan dulu tadi itu apa namanya Bapak Ibu sudah benar-benar menguasai, baru sekarang kita masuk ke sini. Ya, berarti ketika ketemu inna seperti ini, yang akan kita cari adalah isim dan khobarnya, ya kan? Yang akan kita cari adalah isim dan juga khobarnya. Isimnya ina tadi apa? Nasab. Nasab. Khobarnya ina apa? Rofa. Ya sudah. Ini sudah ada harokatnya, udah jelas ya. Ada harokatnya. Inna jahannama. Ada yus nasab. Berarti isimnya ina mana? Jahannam. Inna jahannam. Jahannama itu isimnya ini. Dia mamnu minasab. Dia nggak pakai tanwin. Jahannama. Jadi i'rabnya nasab karena dia menjadi isimnya inna, tanda nasabnya fathah karena dia mamnu min nasab. Kemudian selanjutnya tinggal cari khobarnya inna. Khobarnya inna tuh mana? Lu dicari-cari. Khobarnya inna kan rofa ya. Ada yang rofa nggak di sini? Wah, dilihat nggak ada yang rofa. Tapi ingat Bapak Ibu, konsepnya gini, mirip dengan mubtada khobar. Jadi kan gini. Nah, fokus ke saya dulu ya. Isim dan khobarnya inna atau kana itu pada dasarnya adalah mubtada khobar yang ditambahi dengan dua kata tersebut. Ingat nggak, mubtada khobar itu kan sebenarnya ada sebuah kata, kemudian dijelaskan oleh kata berikutnya. Ada sebuah kata dijelaskan oleh kata berikutnya. Ini adalah pena. Berarti ini mubtada. Pena itu jadi khobar. Ini adalah sebuah pena. Misal, pena
berada di atas tangan. Misalnya ya, pena berada di atas tangan. Pena adalah mubtada, di atas tangan itu khobar, menjelaskan mubtada. Berarti ini saling berhubungan. Intinya khobar mubtada itu yang dijelaskan, khobar itu penjelasannya. Misal, Mas Rofah adalah santri sabar gitu. Berarti Mas Rofah itu mubtada. Santri sabar itu khobar, menjelaskan Mas Rofah. Cuman kita akan setelah ini kita tambahkan kana dan ina. Konsepnya sama. Jadi seperti mubtada dan khobar, misal Mas Rofah adalah santri sabar. Berarti kalau ditambahi ina itu artinya sesungguhnya. Berarti kalau sesungguhnya Mas Rofah adalah santri sabar. Jadi pada baik sama saja sami mawon, cuman ketambahan ina. Sami mawon sama sajanya itu keterangannya adalah santri sabar itu khobar. Mas Rofah itu mubtada yang kemudian kalau ada inanya berubah jadi isimnya ina. Jadi sesungguhnya Mas Rofah adalah santri sabar. Sesungguhnya pulpen ini berada di atas tangan. Sama dengan kalau nggak ada sesungguhnya kan pulpen ini di atas tangan. Berarti kita akan bisa nebak gini misalnya. Pulpen ini, lihat kalimatnya. Pulpen ini yang warnanya hitam berada di atas tangan. Berarti kita bisa menarik kesimpulan yang menjadi penjelasan itu adalah berada di atas tangan. Yang warnanya hitam kan sifatnya ya, pulpen yang warnanya hitam berada di atas tangan. Jadi meskipun ada yang warnanya hitam, tetap kita akan bisa nebak yang menjadi khobarnya adalah berada di atas tangan. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh berikut ini ya. Di contoh ini sudah kami sertakan terjemahannya. Jadi kita akan bisa nebak mana isim dan mana khobarnya. Kita lihat. Inna jahannama. Ya, ikuti yang tadi merasa masih belum ngeklik dengan konsepnya. Ikuti penjelasan saya baik-baik. Inna jahannama. Sesungguhnya neraka jahanam. Ada apa dengan neraka jahanam? Nah, itulah yang akan menjadi penjelasan. Berarti itulah yang akan menjadi khobarnya inna. Ternyata setelah kita cek, sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat mengintai bagi penjaga neraka. Berarti merupakan tempat mengintai bagi penjaga neraka. Bisa dipastikan ini adalah keterangan dari atau penjelasan untuk neraka jahanam. Ya. Sesungguhnya inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat mengintai bagi para penjaga neraka. Berarti tempat mengintai bagi penjaga neraka inilah menjadi khobarnya inna. Mana bahasa Arabnya? Yokanat mirsoda. Setelah kita lihat ternyata kanat mirsoda itu yokana dan isim khobarnya. Berarti simpelnya gini Bapak Ibu. Khobarnya inna bentuknya jumlah. Bentuknya apa? Jumlah. Bentuknya jumlah. Berarti di sini dia fi mahali rafa'in. Dia fi mahali rafa'in. Karena sepaket kanat mirsoda. Karena ingat ya, khobar itu bisa berbentuk jumlah, sepaket gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita pretelin yang ini kanat mirsoda itu ada kana. Kalau sudah ada kana, pasti ada isim dan khobarnya. Mana isim dan khobarnya? Gini, Bapak Ibu, yang perlu dipahami bahwa kalau kana itu dia seperti fiil. Aduh Pak Eko udah mulai garuk-garuk ini Pak Eko. Wah ini berarti jangan terlalu panjang-panjang nih. Sebentar lagi selesai ini Pak Eko. Kita nggak terlalu tambah-tambah lagi. Nggak apa-apa kita lanjut Kamis depan ya. Saya pengennya itu bapak-bapak, ibu-ibu paham semuanya. Ya meskipun ya tetap nanti kalau nggak harus semuanya full gitu ya. Nanti sambil jalan. Ingat ya, kalau belum paham itu berarti bukan berarti gagal.
Saya sampaikan, kalau belum paham bukan berarti gagal. Sampai selesai teori kok masih ada yang belum paham, bukan berarti gagal. Karena ya apa namanya santri-santri ya umum belajar, ada yang nggak paham itu ya lumrah biasa. Tapi yang penting terus belajar gitu aja. Karena nanti yang nggak paham itu akan ditempel-tempel pelan-pelan. Oke, gini. Ina dan kana. Kalau kana itu cenderung seperti fiil. Memang fiil ya. Kana itu fiil. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi. Kana itu fiil. Kalau ina beda. Kalau ina enggak. Karena kana adalah fiil, maka namanya fiil itu kan biasanya ada failnya gitu Bapak Ibu. Betul ya? Cuman kalau kana enggak, pakainya bukan fail, tapi pakainya isim dan khobar. Isim dan khobar. Artinya, ya, makanya tadi pagi itu ada yang kana, ada yang kanat, gitu. Kalau isimnya muannas, maka dia kanat. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ada di sini. Mana ya? Oh, ini. Saya mau tanya dulu deh, siapa tuh kan kayaknya sudah ada yang tahu tadi. Coba Ibu Heriati tadi kan sudah Ya, nebak. Isimnya ya, Ustaz. kanat mana Ibu Heriati? Domir mustatir, Heeh. hiya. Takdiruhiyah, Masya Allah. Tapi barakallahu fiik Ibu Heriati. Betul. Jadi isimnya kanat itu domir hiya. Mustatir yang tersembunyi. Jadi di dalam kanat itu ada domir hiya. Kayak semisal kolat ya. Kan ada kola atau kolat. Kalau buat laki-laki kola, kalau buat perempuan kolat. Nah, kolat ini untuk muannas. Ketika, karena dia fiil ya, ketika di depannya tidak ada isimnya kanat, maka kemungkinan dia ke apa namanya ke belakang ini ke belakang apa ke depan ya hitungannya kembali gitu ya kembali karena yang memang sedang dijelaskan adalah jahanam. Kan mirsoda itu kan tempat mengintai. Mirsoda tempat mengintai. Yang jadi tempat mengintai itu apa? Ya jahanam. Jahanamnya itu berarti kan inna jahannama kanat mirsoda. Berarti ada domir hiya yang di sini kembali ke jahanam. Dan domir hiya inilah yang menjadi isimnya kana. Mirsoda baru dia jadi khobarnya kana. Ikrobnya nasob. Tandanya fathah karena isim mufrad. Jadi kalau diulangi ini. Inna, mana isimnya? Isimnya adalah jahanam. Oke, mana khobarnya? Khobarnya sepaket. Kanat mirsoda. Nah, kanat mirsoda itu juga punya isim dan khobar. Kan kanat ya. Mana khobarnya kanat? Khobarnya kanat adalah domir mustatir takdiruhu hiya. Domir mustatir yaitu domir hiya. Yang kembali ke jahanam. Karena memang sedang menjelaskan tentang jahanam. Sedangkan mirsoda jadi khobarnya kanat. Gitu ya. Oke. Paham nggak Pak Eko yang tadi mulai garu-garu kepala ini Pak Eko? Mudah-mudahan Tat. mulai Mudah-mudahan. Wah ini mulai kalau sedikit-sedikit jawabnya Pak. mudah-mudahan ini masih saya juga yes. Tadi sempat bingung Tat. Bingung di mana Pak Eko? Kalau dicontoh kan setelah inna itu kemudian ada rofa ya. Ada Nasob. rofanya. Ada nasob. Nasob. Nah rofanya kan domah. Lah kok di sini dicari-cari tidak ada domahnya kanat mirsoda yang Iya betul. ternyata ada hiya itu. Jadi Iya. kalimat itu sebenarnya bisa inna jahannama hiya kanat mirsoda gitu. Iya, ya kalau ya mirip bisa kayak gitulah. Cuman kan apa namanya kalau dalam kalimatnya ya bagusnya kayak gini. Bukan ini memang ayat sih ya, jadi nggak bisa dirubah-rubah ya. Baik. Terima kasih Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Eko. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi mirip ingat konsep mubtada khobar aja. Jadi khobar itu bisa bentuk jumlah gitu intinya. Nah, yang bawah juga sama ini ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Berarti yaumal fasli kan hari keputusan. Ya. Berarti kan
hari keputusan ini dia jadi isimnya ina, ya, sepaket. Khobarnya mana? Adalah waktu yang ditetapkan, berarti telah Kana. ditetapkan. Kana mikota, berarti sepaket. Ya, cuman ini domirnya domir huwa. Domir huwa yang kembali ke yaumal fasli. Berarti isimnya ina yaumal fasli ini isimnya ina, khobarnya adalah kana mikota. Sedangkan kana di situ dia punya isimnya adalah domir mustatir takdiruhu huwa yang kembali ke yaumal fasli, sedangkan mikota dia jadi khobarnya kana. Gitu ya. Khobarnya inna bentuknya khobar jumlah. Oke. Gitu gitu Bapak Ibu. Baik. Intinya gitu, mirip mubtada khobar. Konsepnya mirip mubtada dan juga khobar. Contoh yang ketiga juga sama ini. Kan ada inna, berarti nanti dilihat kok inna yang muncul pertama lil muttaqin. Kan jar majrur tuh. Ingat nggak rumusnya jar majrur? Tradisi. Kalau ada kalimat atau kata yang pertama muncul adalah syibhul jumlah, maka kemungkinan dia jadi khobar. Di sini juga sama. Kalau setelah inna kok syibhul jumlah, jar majrur kayak begini, kemungkinan dia jadi khobarnya inna. Isimnya mana yo? Cari yang nasab. Oh, yang nasab di depannya mafazan. Berarti mafazan di sini dia jadi isimnya inna. Ini isimnya. Sedangkan lil muttaqin dia jadi khobar. Khobarnya inna. Makanya mafazan dia nasab. Karena isimnya inna kan memang nasab. Lil muttaqin dia fi mahali rofa'in jadi khobarnya inna. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Barangkali ini ya Bapak Ibu sesi materi kita malam hari ini sudah jam 9. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita lanjut besok hari Kamis ya. Semangat Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan langsung saja. Biar nanti langsung coba kita urai benang kusutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk sesi teori kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.